Jessica Kumala Wongso dituntut 20 tahun penjara dalam kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jaksa dinilai tak percaya diri menuntut Jessica dengan hukuman maksimal. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan hukuman 20 tahun penjara atas kasus kematian Wayan Mirna setelah menenggak kopi yang diduga bersianida. Jessica dinilai terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna sesuai dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa merujuk pada alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan Jessica yang dianggap saling berkesesuaian. Fakta-fakta itu dianggap memenuhi 3 unsur dalam pembunuhan berencana, yakni disengaja, direncanakan, dan merampas nyawa orang lain. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, justru menilai jaksa ragu-ragu menuntut Jessica 20 tahun penjara atas kematian Wayan Mirna. Yang pasti saya katakan bahwa bagi kami 1 hari dengan 20 tahun itu sama saja. Kalau dia yakin mestinya hukuman mati dong, jangan 20 tahun. Jadi jaksa nggak yakin? Ragu-ragu dong itu. Ragu-ragu dong. Hah? Tak mudah memang menjerat Jessica dengan tuduhan pembunuhan berencana. Tak ada yang melihat pasti Jessica menaruh sianida dalam kopi pesanannya yang diminum Mirna. Begitu pula dengan rekaman CCTV yang terbatas di lokasi kejadian. Selain itu, motif Jessica meracun Mirna setelah 4 tahun tak bertemu masih belum jelas. Apa hal itu yang membuat jaksa ragu-ragu menuntut Jessica 20 tahun penjara seperti yang disampaikan kuasa hukum Jessica? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, drama panjang kasus kopi sianida sebenarnya sudah dimulai sejak berkas pemeriksaan Jessica dikembalikan 3 kali oleh Jaksa ke Polri sebelum akhirnya dinyatakan lengkap atau P21. Ini kemudian berlanjut hingga akhirnya Jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, bukan hukuman mati bagi Jessica. Benarkah Jaksa tak percaya diri dalam perkara ini? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Prime Time News dan juga dari luar. Yang pertama ada mantan Hakim Tinggi dan juga Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Malam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan juga dari luar studio ada mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hussein. Selamat malam Pak Hussein. Selamat malam Mas Wahyu. Ya, baik, bergabung langsung dari Biro Metro TV di Bandung dan langsung dari luar studio dari Jakarta ada Ketua Tim Kuasa Hukum terdakwa Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Selamat malam Bang Otto. Halo. Bang Otto. Bang Otto sudah bisa dengar suara saya, Wahyu Bang? Gak ada suara nih. Dia belum dikontak. Ya, baik, sambil menunggu sambungan dari Otto Hasibuan, kuasa hukum terdakwa Jessica Wongso, saya ingin ke Pak Halius Hussein terlebih dahulu di Bandung, Jawa Barat. Sebagai mantan Ketua Komisi Kejaksaan pernah mengawal bagaimana jaksa-jaksa ini bekerja. Apa tanggapan Anda terkait hasil tuntutan yang kemarin dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pak Hussein? Baik, yang pertama saya kok merasa aneh saja ya dengan statement dari Pak Otto ya. Kok jaksa ragu-ragu dikaitkan dengan tuntutan yang 20 tahun. Ini sesuatu hal yang saya anggap aneh gitu ya. Jaksa dalam memutuskan berapa seorang terdakwa itu dituntut tentu berdasarkan alasan-alasan bukti-bukti yang didapatkan oleh jaksa yang bersangkutan. Jadi tidak mutlak kalau ancaman hukumannya hukuman mati, itu jaksa harus menuntut hukuman mati begitu. Tidak harus Saya hukuman melihat mati ya? jaksa sudah tidak mesti. Itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh jaksa secara cermat. Karena jaksa bukan musuh daripada terdakwa.
Jaksa berada di ruang persidangan dalam rangka mendudukkan seorang terdakwa secara adil sekaligus menjamin hak-hak korban gitu ya, keluarga korban dan sebagainya. Jadi sama sekali Nah, saya bukan melihat, keraguan-raguan dari jaksa penuntut umum karena sejak awal kalau kita lihat runutannya saja berkas perkaranya dikembalikan sampai 4 kali akhirnya baru diterima dinyatakan lengkap P21 Pak. Ya, tidak ada aturan kok 4 kali, 5 kali. Itu kan berarti saya melihat dalam perkara ini jaksa benar-benar hati-hati untuk memutuskan perkara ini sudah lengkap, sudah layak untuk diajukan ke penuntutan gitu ya. Jadi bukan soal berapa kalinya, tetapi tentu saja berdasarkan perhitungan-perhitungan yang matang dari jaksa penuntut umum untuk menyatakan perkara itu P21. Gitu. Baik, baik. Saya ingin menyapa kembali Bang Oto Hasibuan. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam. Iya, Bang Oto tadi pernyataan dari Pak Halius Hussein aneh begitu, mengomentari apa pernyataan Anda begitu usai sidang kemarin. Menyatakan jaksa ragu dalam memutus atau memberi tuntutan kepada terdakwa Jessica. Ya, karena jaksa kan sudah mengatakan yakin dan mengatakan perbuatannya Jessica ini kan sadis katanya kan, Ya. dan tidak ada yang meringankan kan gitu. Betul. Jadi kalau itu pernyataan jaksa berarti dia harus konsekuen dong. Kalau orang sadis kan pasti dong dihukum mati dong, namanya sadis ya, dan tidak ada yang meringankan begitu. Nah kenyataannya kan tidak maksimal kan begitu. Jadi saya bisa mengurut-urut bahwa memang saya yakini jaksa itu sendiri ragu gitu ya. Nah dan memang patutlah ragu dia kan, karena memang sebenarnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Jelas nyata-nyata hasil pemeriksaan daripada laboratorium Laprim Polri menyatakan kan 70 menit setelah meninggalnya korban itu diambil cairan korban dari tubuhnya, cairan lambung dari tubuhnya. Itu hasilnya negatif. Ya, cairan lambung ya dari tubuhnya. Jadi kalau hasilnya sudah negatif, itu kan berarti kan tidak ada cyanida kan gitu. Jadi begini loh, ini sebenarnya perkara ini simpel sekali. Ada gelas berisi kopi yang katanya ada cyanida. Diminum oleh Mirna. Kalau itu diminum oleh Mirna, mestinya cyanida yang ada dalam kopi itu kan berarti ada dong di mayatnya Mirna kan? Ya. Nah, kenyataannya cyanida itu tidak ada di dalam tubuh Mirna. Lantas bagaimana jaksa bisa menjelaskan ini? Jadi ini linear dengan pendapat ahli yang kami ajukan, yaitu Mr. Byron. Dia mengatakan kalau betul-betul cyanida itu ada di dalam gelas dan diminum oleh korban, maka di dalam tubuh pasti ada cyanida. Tetapi hasil Laprim Polri yang dipakai oleh jaksa menuntut Jessica menyatakan hasilnya adalah negatif. Ya, sementara jaksa dalam kalau pembacaan negatif dakwaannya berarti kemarin tidak ada tuntutan cyanida. menyebut ada 5 gram cyanida yang dimasukkan oleh Jessica. Iya, kan begitu. Betul. Ya kan? Terus di mana barang itu? Kalau ada dimasukkan ke dalam tubuh kan berarti di dalam tubuh ada gitu loh. Sehingga ahli kita mengatakan kemungkinannya adalah berarti cyanida yang ada di dalam kopi tersebut adanya itu dimasukkan setelah matinya korban gitu loh. Oke, baik, kita Setelah tahan korban sebentar. mati baru dimasukkan ke gelas itu. Ya, baik. Bang Oto kita tahan sebentar, Pak Hussein kita tahan sebentar. Saya ingin tanyakan hal ini ke Pak Maru yang sudah mengawal sejak awal, Pak. Bersama kita juga di studio. Kemarin juga kita menantikan hasil putusan apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Apa pendapat Anda? Nanti usai jeda kita akan kembali saat lagi di Prime Time News.